6 hal yang harus diperhatikan saat ingin membuat channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel tutorial. Kali ini aku akan membahas suatu hal yang menarik. Hal apa saja yang harus diperhatikan oleh YouTuber pemula saat ingin membuat video atau saat ingin membuat channel. Untuk pemula pasti bingung bagaimana cara membuat channel, dari pembuatan video untuk mendapatkan subscribe, untuk mendapatkan view atau jam tayang, karena itu salah satu persyaratan dari YouTube. Banyak YouTuber pemula membuat channel asal posting saja, dan itu akan merugikan bagi teman-teman yang akan membuat channel. Karena apa? Karena kalau asal posting saja tanpa mengetahui konsep YouTube itu bagaimana, cara agar video kita bisa rame itu bagaimana. Kalau tidak tahu caranya, bagaimana caranya video kita agar rame, channel kita agar rame, kita asal posting, pasti video kita akan sepi. Dan banyak YouTuber pemula termasuk saya dulu sangat mengeluh karena nggak ada yang subscribe, karena nggak ada yang nonton. Itu pasti ngeluh, dan akhirnya yang pasti kalau udah mental gak kuat, pastinya dia akan menyerah, atau dia hanya asal posting saja sesuka hati. Nah, bersyukurlah untuk teman-teman YouTuber pemula yang sudah mampir ke video ini, karena aku akan mengulas bagaimana cara membuat channel atau apa saja hal yang harus diperhatikan untuk teman-teman membuat channel sehingga banyak yang nonton, sehingga banyak yang subscribe. Target kita 4000 jam tayang terpenuhi. Oke, yang pertama yang harus diperhatikan untuk teman-teman yang ingin membuat channel atau membuat video, hal yang harus diperhatikan adalah membuat konsep. Apa itu konsep? Kita harus fokus di satu tema. Misalnya kita harus membuat tema yang selaras, atau misalnya kita suka masak-masak. Jadi dari A sampai Z kita harus membuat video tentang masak-masak atau video tentang tutorial. Kita dari A sampai Z harus membuat video tentang tutorial. Jika teman-teman tidak fokus hal itu, tidak mau fokus asal posting kita masak, bikinlah video masak-masak. Nah, kita jalan-jalan, bikinlah video jalan-jalan. Itu sangat merugikan sama channel kita atau sama channel teman-teman semua. Karena apa? Karena YouTube bingung. Kenapa kok bingung? Dia bingung mau mempromosikan yang mana. Yang mau dipromosikan channel ini channel apa? Apakah channel tutorial? Apakah channel ngevlog? Apakah channel masak-masak? Kita tentukan dulu konsepnya. Dan satu hal lagi, selain kita menentukan konsep, kita harus perhatikan apa kesukaan penonton. Penonton itu tertarik suatu hal yang apa? Misalnya, yang pasti, misalnya kayak tutorial, peminatnya banyak, atau masak-masak juga banyak peminatnya, atau membuat tutorial tentang Islami. Yang pasti kita harus fokus dalam satu video, dan kita harus tahu konsumen itu sukanya suka apa. Jangan sampai kita asal posting saja. Misalnya kita aku bikin tutorial keseharianku, misalnya aku masak, misalnya aku nonton TV, atau misalnya aku jalan-jalan. Nah, kon itu siapa? Nah, pertanyaannya, kon itu siapa? Siapa yang mau memperhatikan kamu yang tidak terkenal? Tak, oke lah kalau artis, misalnya
Rafathar kan, atau Raffi Ahmad, itu pasti banyak yang penasaran. Tapi kalau kita yang bukan siapa-siapa bikin konten keseharian kita, resikonya channel kita sepi karena orang tidak kepo dengan kehidupan kita, kecuali kehidupan Raffi Ahmad atau Baim Wong atau yang terkenal sekarang Cristiano Ronaldo. Nah, itu banyak orang yang kepo. Karena kita bukan siapa-siapa, kita harus bikin video yang peminat orang lain itu apa. Yang kedua adalah konsisten. Kita harus konsisten membuat video. Kenapa kita harus konsisten? Karena kalau tidak konsisten, resiko terbesarnya adalah channel kita akan sepi. Channel kita itu akan tidak direkomendasikan. Karena salah satunya agar channel kita rame adalah konsisten. Misalnya konsisten dalam membuat video sehari 1 kali. Kalau tidak bisa 1 minggu 3 kali, atau 1 minggu 1 kali. Jangan sampai kita sekarang bikin 20 video, 10 video, besoknya sampai 1 bulan nggak bikin. Ini cuma, atau jangan sampai 1 bulan 1 kali. Itu jelek banget guys ya. Nanti resikonya channel kita itu akan sepi karena kita tidak konsisten. Jadi selain membuat konsep, kita harus memperhatikan kekonsistenan kita. Kita bisa nggak secara step by step tiap hari membuat video, atau step by step tiap minggu 1 kali 2 kali membuat video. Yang ketiga adalah kualitas. Hal yang harus diperhatikan, kualitas video atau kualitas channel kita. Tidak dipungkiri, pasti teman-teman yang belum tahu channel kita, kalau sudah ngeklik videonya nggak bagus, itu pasti akan dilewati, itu pasti. Tapi kalau kualitas video kita bagus, menarik, mengundang orang untuk nonton lagi, dan bahkan satu video bisa ditonton 3 kali 4 kali. Jadi kualitas video atau kualitas channel kita, kualitas video channel kita itu harus bagus, harus menarik. Jangan sampai kembali lagi asal posting. Karena apa? Resikonya ke depannya kalau asal posting, kualitas video kita nggak bagus, resikonya akan sepi penonton. Jadi teman-teman harus perhatikan juga bagaimana cara membuat kualitas video kita itu bagus, video itu menarik, video itu sangat dirindukan atau sangat ditonton oleh orang-orang di luar sana, orang-orang yang belum lihat video kita. SEO. Nah, SEO ini sangat berpengaruh penting untuk perkembangan channel kita. Kalau SEO gak diisi atau diabaikan, resikonya channel kita sepi. Gak ada yang nonton, gak ada yang subscribe, mengejar 4000 jam tayang susah. Itu SEO sangat penting, dan bahkan SEO itu bisa dikatakan nomor 1 juga. Hal yang harus diperhatikan. Apa SEO itu? Misalnya dari thumbnail, background di depan video kita, menarik enggak? Kalau menarik, kalau video kita menarik dari backgroundnya saja, pasti orang ngeklik, pasti itu. Karena apa? Karena orang melihat dari background dulu, dari tema di depan dulu. Habis itu apalagi judul. Judul itu sangat berpengaruh juga bagi channel kita, bagi YouTube. Ini channel apa? Ini video tentang apa? Jadi jika judulnya sama dengan konsep tutorial atau thumbnailnya sama dengan tentang tutorial, itu YouTube, oh ini channel tutorial, aku harus ngasih ke orang-orang yang ingin melihat tutorial.
seperti video Anda. Misalnya, selain judul adalah deskripsi. Deskripsi harus diisi guys. Jangan remehkan deskripsi, karena kembali lagi YouTube akan mengetahui, akan mencari video kita itu video apa. Kita harus mengisi sesuai dengan tema channel kita, sesuai dengan video kita. Dan yang sangat penting lagi adalah tag video. Tag harus diisi guys ya. Bagaimana cara ngisi tag video sudah aku jelaskan di video ini. Yang kelima, hal yang harus diperhatikan jika ingin membuat channel adalah belajar. Sering-sering belajar dari kreator lain. Mas, aku nggak punya temen YouTuber, aku cuma mandiri sendiri, aku mau belajar ke siapa? Aku pertama kali gak punya temen sama sekali. YouTuber tuh gak pernah. Aku belajarnya sendiri, belajarnya mandiri. Belajar ke siapa? Ke YouTube itu sendiri. Misalnya, Kak, aku nggak tahu cara bikin thumbnail seperti apa. Aku cari di YouTube tutorial membuat thumbnail. Atau Kak, aku nggak tahu bagaimana cara membuat video yang bagus. Cari lagi di YouTube bagaimana cara membuat video yang bagus. Atau Kak, apa sih aplikasi yang bagus untuk ngedit video? Sama juga mencari tutorial bagaimana cara mengedit video yang bagus. Hal yang harus diperhatikan adalah kita terus belajar sampai video kita terkenal oleh banyak orang, atau subscribe kita banyak, atau sampai kita paham apa yang harus kita kerjakan. Yang keenam, hal yang harus diperhatikan untuk teman-teman pemula yang ingin membuat channel adalah jangan ditunda-tunda. Banyak teman-teman pemula, pasti banyak, dan termasuk saya dulu, menunda-nunda. Seperti apa menunda-nunda itu? Contohnya, udah saya nggak paham, besok bikin channelnya. Atau sudah besok aja bikin videonya, besok akhirnya kita tidak membuat channel, akhirnya kita tidak membuat video apa yang kita inginkan. Padahal waktu hari ini kita sudah mempunyai inspirasi channel apa yang harus kita bikin, video apa yang kita bikin. Karena teman-teman menunda, akhirnya lupa, buyar, males, dan bla 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 bla. Ingat teman-teman ya, kesuksesan itu bukan berawal langsung sukses, tapi berawal dari step by step, dari subscribe 0, dari jam tayang 0. Kalau kita ingin instan, susah guys ya. Memang semua YouTuber itu, semua, baik itu Atta Halilintar, baik itu Ria Ricis, itu berawal dari 0 guys. Tidak asal merta-merta banyak yang subscribe, tidak semerta-merta jam tayang tembus 4000 jam tayang. Tidak guys ya. Bahkan ada isu yang bilang Ria Ricis sama Atta Halilintar sebelum terkenal itu dia saling subscribe juga guys. Saling subscribe antara YouTuber pemula untuk mendapatkan subscribe dan 4000 jam tayang. Isunya begitu guys ya. Tapi aku nggak tahu itu fakta atau tidak. Yang pasti kita harus semangat, jangan menunda-nunda keinginan kita, harapan kita. Oke, itu aja yang bisa saya jelaskan. 6 hal yang harus diperhatikan cara membuat channel. Dan jangan lupa bantu subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang seperti keinginan teman-teman yang ingin channelnya berkembang. Membantu video ini dengan mensubscribe video ini tidak akan membantu Raffi Ahmad yang sudah kaya, tidak akan membantu Atta Halilintar yang sudah kaya, tapi membantu sesama YouTuber pemula. Yang sudah subscribe semoga rezekinya ditambah, semoga keinginan dan harapannya ditambah. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk kita semua.